Saudara, hari ini kita akan berbicara tentang Vision Sunday. Secara global, tahun 2025 ini visi kita adalah Alive in Culture. Bagaimana kita hidup di dalam sebuah budaya kerajaan surga, budaya firman Tuhan. Tapi Tuhan juga memberikan kepada kita suatu visi secara lokal di IFJ Tondano. Ini bermula dari perenungan saya ketika kita pindah, saudara ya. Dari gedung yang lama itu kapasitas kursinya tersedia 70 ya. 35, sisi kirinya 35, sisi kanannya 35. Kalau 60-an orang hadir, saudara, itu sudah penuh. Tapi begitu bulan Juni akhir tahun lalu, saat pindah ke tempat ini, 60-an orang itu belum setengah dari kapasitas gedung ini, saudara. Gedung ini dari 200, ya kalau dipadatkan bisa 200 orang, saudara, 200 sampai 250, karena itu planning awalnya seperti itu. Jadi belum setengahnya, maka sesuatu hal yang wajar, sesuatu hal yang normal sekali sebagai gembala, saya memiliki sebuah pemahaman pemikiran untuk kita tahun ini melakukan apa yang disebut sebagai evangelism. Melakukan penjangkauan, melakukan one to one, mengajak orang untuk boleh bersama-sama menikmati anugerah Tuhan di tempat ini. Sebuah hal yang kita lakukan secara keluar. Tapi kemudian Tuhan memberikan sebuah pemahaman yang berbeda dari cara pikir saya, saudara. Bermula dari saat menyampaikan firman Tuhan di ibadah Natal ya. Masih ingat ibadah Natal 25 Desember tahun yang lalu? Temanya adalah sebuah ajakan untuk ke Bethlehem. Mari kita pergi ke Bethlehem. Kenapa pergi ke Bethlehem? Karena Bethlehem rumah roti, ada roti yang turun dari surga. Kemudian ada benang merahnya dengan panggilan Tuhan bagi saya bersama dengan keluarga ketika menjawab panggilannya untuk datang ke Tondano ini. Karena Tuhan berbicara meneguhkan, memberikan suatu pemahaman dari Mika 5 ayat 1. Ya, itu bicara begini ya, Mika 5 ayat 1 adalah ayat tentang Natal, saudara ya. Hai Bethlehem Efrata yang terkecil di antara kaum Yehuda. Nah, kata Yehuda itu menunjuk ke gereja ini, saudara. Karena namanya dahulu itu IFJ Gisi Yehuda. Nah, kata itu ya, kata Yehuda itu meneguhkan saya bersama keluarga untuk mengambil tanggung jawab menggembalakan IFJ Tondano, saudara. Nah, karena ada benang merahnya berkaitan dengan Bethlehem itu, Tuhan membawa saya untuk merenungkan kisah yang lain tentang Bethlehem, saudara. Di mana kisahnya terjadi di dalam perjanjian lama. Dan karena Bethlehem yang akan kita baca, maka temanya adalah tentang rumah roti. Mengajak setiap kita untuk menjadi rumah roti. Kita akan dasari terlebih dahulu di dalam kitab Rut pasal 1 ayat 1 sampai 6. Untuk ayat 1 sampai 6 kita akan baca secara berganti-gantian. Kemudian nanti lompat ke ayat 22. Ayat 22, kalau tidak keberatan saya meminta untuk Rut yang akan membacakan. Karena ini ada namanya yang tersebut di sana, saudara ya. Oke, sambil bangkit berdiri, saudara ya, kita akan baca ayat 1. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Silakan ayat 2. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Ayat 3, kemudian matilah Elimelek suami Naomi sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Silakan ayat 4. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Ayat 5, lalu matilah juga keduanya yakni Malmon dan Kilion sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya. Ia pulang dari daerah Moab, sebab daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan
memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Ayat 22 silakan Ruth. Ayat 22, demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya, yang turut pulang dari daerah Moab. Dan sampailah mereka ke Bethlehem pada permulaan musim menuai jelai. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Dari kisah ini saya mau ringkas dulu perjalanan daripada keluarga Elimelek ya. Jadi keluarga ini mengalami suatu kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan mereka akan kebutuhan pokok. Makanan adalah hal yang esensial bagi kehidupan manusia. Orang kalau lapar dalam beberapa waktu dia akan mati, saudara ya. Jadi adalah hal yang normal kalau terjadinya bencana kelaparan mencari sumber yang memungkinkan mereka memenuhi kebutuhan pokok tersebut. Dan langkah mereka adalah keluar dari Bethlehem dan menuju ke tanah Moab. Jadi ke arah timur, saudara, dari wilayah Bethlehem Efrata. Dan di sana ya suami daripada Naomi yaitu Elimelek itu meninggal. Sehingga tinggal Naominya bersama dengan kedua anaknya Malon dan Kilion ya. Setelah hidup 10 tahun mereka mengambil ya perempuan Moab, Orpa dan Rut. Dan 10 tahun itu kedua anak laki-lakinya itu juga mati, saudara ya. Dan saat dalam kondisi yang seperti ini ya, jadi menyisakan 3 wanita yang sudah janda statusnya, saudara ya. Mereka mendengar bahwa di Bethlehem telah ada kelapangan, telah tersedia makanan. Makanya mereka mengambil keputusan untuk balik. Kita tahu bahwa Orpa tidak ikut, tapi Rutnya bersikeras. Dia bahkan berkata, bangsamulah bangsaku, alamulah alaku. Jadi dia ikut, saudara. Nah kisahnya kemudian setelah mereka sampai, yaitu Naomi dan Rut ini, pada masa permulaan menuai jelai. Nah dari ayat-ayat ini kita akan belajar apa yang perlu untuk kita lakukan, saudara. Ada 3 hal yang ingin saya bagikan. Hal yang pertama adalah, poinnya adalah tidak ada roti di rumah roti. Di ayat 1 dikatakan begini. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Sebetulnya kelaparannya bukan hanya terjadi di daerah Bethlehem saja, tapi juga itu meluas daerah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem, Yehuda, beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Bethlehem adalah rumah roti, tapi ternyata ada kelaparan. Di rumah roti tidak ada roti, saudara. Ya, jadi itu sesuatu hal yang ironis. Kalau sebuah rumah makan tidak menyediakan makanan, saudara. Saya pernah diajak oleh Tesalonika Pelealu. Dia adalah saudara sepupu dari Seren ya. Waktu itu dia masih kerja di LSM yang mengurus masalah wanita yang punya persoalan dengan kewanitaannya ya. Dan dia mau mengajak supaya gereja bisa ambil bagian untuk proyek tersebut. Dan dia mau mengajak ke salah satu kafe, bisa naik ya, untuk membicarakannya supaya pembicaranya lebih asik gitu. Di tahun itu belum banyak kafe di Tondano dan ada satu kafe yang cukup bagus. Kalau saya sebut namanya pasti tahu semua. Tapi kalau saya sebut tempatnya mungkin bisa membayangkan. Itu di pertigaan antara Luan dan Wewelen, saudara ya. Jadi ingatlah dulu pernah top sekali itu kafe itu. Jadi datang ke sana, saudara ya. Kemudian pelayannya ramah, suasananya asik ya. Karena itu sore hari, cerah dan udara sejuk, saudara. Jadi kemudian menulis menu di kertas pesanan. Tapi kemudian pelayan yang ngomong pesanan yang ditulis itu sebagian besarnya tidak ada di dalam daftar. Jadi saya mengubah pesanan saya ya, mengubah. Kemudian dia ngomong lagi, ini juga tidak ada. Sehingga saya tanya balik, terus apa yang ada di tempat ini? Apa yang disediakan? Dan dia menyampaikan beberapa menu yang tersedia yang pada sore itu suasana hati saya kurang sreg untuk menikmati apa yang tersedia. Maka tidak ada jalan lain untuk segera pindah ke tempat yang lain. Nah perhatikan saudara, menjadi ironis kalau sebuah rumah makan tapi tidak menyediakan makanan. Jadi kalau ada di daftar menu kemudian tidak ada, wah itu sesuatu hal yang ya
untuk rumah makan perlu mengevaluasi akan hal itu. Nah, sama halnya saudara. Secara spiritual, kalau sebuah gereja tidak menyediakan makanan rohani, orang-orang pada keluar. Karena makanan rohani itu adalah kebutuhan buat manusia rohani kita, saudara. Amin, saudara. Jadi yang perlu untuk kita benahi adalah secara ke dalam, saudara. Seperti ketika orang Naomi yang kemudian balik dari Moab, kemudian kembali ke Bethlehem karena telah ada makanan. Jadi itu alasan yang pertama. Di rumah roti tidak ada roti, membuat orang bisa akan keluar. Mari kita lihat ada kabar baiknya, bahwa ternyata Tuhan telah memperhatikan umatnya sehingga ada makanan di rumah roti. Ada roti di rumah roti, membuat orang yang keluar akhirnya balik kembali, ya, kembali ke Bethlehem. Di dalam ayatnya yang ke-6 dikatakan seperti ini. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Kita mengetahui bahwa Naomi mengalami sebuah kepahitan dalam hidupnya. Saat dia muncul di Bethlehem, orang kemudian berkata, itu Naomi. Tapi Naominya sendiri ngomong, jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara. Karena Tuhan telah membuat kepahitan dalam hidupku. Nah, saat dia keluar dari Bethlehem, dia mengalami sesuatu kehidupan yang sulit. Karena suaminya mati sebagai kepala keluarga. Dan kemudian setelah tinggal 10 tahun, kedua anaknya laki-laki juga mati. Tapi saya mau beritahu, alasan mereka pindah kembali ke Bethlehem bukan karena kepahitan itu, bukan karena situasi itu, tapi telah mendengar kabar bahwa di Bethlehem telah ada makanan. Jadi harus dibenahi. Saya yakin seperti ini, saudara. Kalau sebuah rumah makan menyediakan makanan yang enak, bukankah kemudian bisa menarik orang untuk datang, saudara, ke tempat itu? Kalau makanannya disediakan makanan enak, pasti orang akan datang, saudara. Tidak peduli mengenai letaknya, mengenai posisinya. Ada satu rumah kopi di Kawangkoan, saudara, ya. Rumah kopi Gembira, ya, rumah kopi Gembira. Itu rumah kopinya, ya mungkin itu rumah kopi legend, saudara. Karena berdirinya usianya setara dengan Bank BNI, saudara, ya. Jadi itu didirikan atau mulai dibuka tahun 46. Jadi kalau tahun ini, saudara, berarti sudah 79 tahun, saudara. Dan itu selalu ramai, saudara. Meskipun, saudara, di bagian atasnya, di bagian bawahnya, itu banyak rumah kopi yang menjual, yaitu jualan khasnya kan biapong bak, biapong temo, saudara. Kalau orang ngajak, ini kalau orang ngajak, tiba-tiba ada pelayanan daerah Tompaso, daerah Mitra, atau daerah Languan, atau daerah-daerah Tareran, kemudian lewat Kawangkoan, orang ngajak, yuk kita minum kopi dan makan biapong. Saya terserah kepada yang mengajaknya. Tapi kalau tiba-tiba ngomong begini, pastor mau pilih yang mana? Rumah kopi Gembira. Kalau penentuannya di saya, saudara, ya, itu pasti akan pilih rumah kopi Gembira. Kecuali kalau dengan terpaksa mereka tutup, ya mencari alternatif untuk pilihan kedua atau ketiga, saudara. Kenapa? Karena memang itu khas sekali. Buat saya cocok di lidah saya untuk biapong banyak. Jadi biapong banyak yang dicari, saudara. Ya. Nah, demikian, saudara. Kalau suatu gereja mencukupkan kebutuhan akan makanan rohani, bicara tentang firman, bicara tentang suasana pujian penyembahan, bicara tentang hadir, bicara tentang kehadiran Yesus di tengah-tengah umatnya, itu akan memberikan suatu kepuasan bagi mereka yang lapar dan haus akan Tuhan, saudara. Orang akan dikenyangkan. Nah, kalau kemudian gereja tidak menyediakan hal itu, bukan sesuatu hal yang sangat luar biasa kalau kemudian orang meninggalkan gereja, saudara. Amin, saudara. Jadi itu adalah hal yang wajar, orang meninggalkan gereja, gereja menjadi kosong kalau tidak ada yang dapat memuaskan kebutuhan spiritual rohani mereka. Nah, itu hal yang kedua. Kemudian hal yang ketiga adalah bahwa Naomi ini mendengar kabar.
Masih di ayat yang ke-6 saudara. Ayat 6. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Kalau kata dipakai mendengar, berarti itu informasinya dari mulut ke mulut, bukan? Waktu itu kan belum ada teknologi yang namanya teknologi televisi, radio, ya, dan lain sebagainya. Jadi mendengar itu berarti ada pembicaraan dari mulut ke mulut. Kalau sebuah gereja terjadi lawatan Tuhan, orang akan ngomong, saudara, akan bersaksi. Tidak perlu harus pakai billboard, tidak perlu harus iklan, saudara, tidak perlu harus promosi. Apalagi kalau kemudian di zaman seperti sekarang akan mudah sekali untuk orang mengetahui melalui media sosial. Kalau seseorang merasa diberkati dalam sebuah gereja, saudara, dia akan bersaksi, saudara. Nah, perhatikan bahwa Naomi mendengar, saudara, bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya. Jadi mendengar itu orang akan menyampaikan dari mulut ke mulut, saudara. Amin, saudara. Jadi yang harus kita lakukan itu adalah bagaimana supaya makanan rohani itu ada di tempat ini, saudara. Hadiratnya dapat dirasakan, saudara. Kalau secara jasmaninya, ya, orang akan mencari rumah makan yang enak, saudara. Ya tidak jauh-jauh, saudara. Di depan gereja ini ada rumah makan ekstrim. Saya tinggal di sini mulai tahun 2020. Tapi memperhatikan karena kita kebaktian di tempat ini dari 2016, saudara. Mulai dari kecil, kemudian semakin membesar, semakin membesar, semakin membesar. Dan memicu untuk tetangga kiri kanan sepanjang jalan ini membuka menu yang sama. Tapi menu mereka itu spesial, saudara. Saya tanya apa sih yang menjadi rahasia? Beberapa sopir, ya. Saya kalau naik taksi online, saudara, terkadang mereka saat menceritakan, karena jemputnya kan pas di muka ekstrim. Apa sih yang spesialnya? Mereka akan ngomong, oh, itu bumbunya. Dan itu memang sih menjadi rahasia buat rumah makan, untuk merahasiakan bumbunya. Kalau dibeberkan kan seperti membuat untuk orang lain bisa mengetahui akan hal itu. Nah, jadi bumbunya. Kalau kita perhatikan, saudara, ya, jadi bukan hanya di awal-awal sih orang-orang kantor dari sasaran yang datang. Tapi lama-kelamaan, saudara, itu sudah dari daerah Minahasa dan sekitarnya. Ada yang datang dari Minut, ada yang dari Manado, ada yang dari Minsel, bahkan dari kota-kota di Pulau Jawa. Dari mana saya tahu? Karena orang yang kenal saya akan menelepon atau memberi pesan di WA. Pastor ada di pastori, ya. Pastor lagi di rumah, ya, saya lagi di rumah. Emangnya kenapa? Ya, maju ke depan. Kita mau makan bareng, saudara. Jadi tahu seperti itu. Bahkan satu waktu Pastor Stephen, saudara, ya, dia telepon saya untuk booking tempat di rumah makan ekstrim. Kenapa? Karena dia mau menjamu, ya, orang-orang misi yang datang dari Surabaya, Semarang, Jakarta, dan kota-kota lain di Indonesia. Jumlahnya hampir 30. Ya, karena mereka memberitahu bahwa mereka mau kepingin makan yang ekstrim-ekstrim, ya, yang ditawarkan di Minahasa. Nah, ya, jadi yang ular, soa-soa, atau biawak, saudara, tikus, dan itu kan tersedia di sana. Jadi pastor tahu bahwa tempat itu, lokasi itu di sini, sehingga menelpon saya untuk booking. Nah, jadi dari peristiwa dari mulut ke mulut disampaikan. Ketika saya menggembalakan IFJ Makassar, ada satu jemaat yang kalau saya perhatikan kesenangannya mengajak pastornya untuk makan, saudara, ya. Dan itu menyenangkan buat saya. Jadi dia tahu, saudara, daftar kalau yang di Makassar itu misalnya soto Makassar. Dia tahu daftarnya paling enak. Ya, urutan pertama, kedua, ketiga, keempat. Karena di sana kan banyak sekali ya, soto Makassar. Dia tahu ini rumah makan yang menyiapkan menu ikan bakar yang paling enak. Dia punya beberapa daftar. Atau yang ini ayam bakar atau ayam goreng atau menu kepiting, ya, udang, saudara. Dia tahu semua daftar itu. Makanya saya jadi tahu, oh ya, rumah makan ini. Kenapa? Karena dia sudah pernah mencicipinya dan mau untuk kembali dan mengajak orang lain. Makanya kalau ada pembicara tamu di IFJ Makassar, gampang. Saya tinggal tanya, mau makan kepiting? Mau makan udang? Ya. Atau mau makan ikan bakar? Atau mau makan soto? Saya tinggal lihat daftarnya, karena sudah pernah merasakannya, saudara.
Ya, jadi seperti itulah tuh. Kalau gereja akan datang orang-orang karena mendengar pembicaraan dari mulut demi mulut, dari mulut ke mulut. Dan kalau dia dipuaskan, dia akan tertanam, sudah. Karena itulah yang terjadi dalam hidup saya ketika sudah, untuk pertama kali ya, Pastor Indri Gautama selaku guru kami di awal-awal. Dia ngomong begini, cari gereja yang ada pengajaran dasar kekristenan dan ada gembalanya. Jadi kita cari informasi dan kemudian mendengar kabar bahwa di Hotel Ritzy lantai 5 ada gereja yang ada gembalanya dan membuka pelajaran dasar-dasar kekristenan. Dan itulah sekolah pertumbuhan orang percaya. Begitu masuk, sudah merasakan suasana pujian penyembahan yang benar-benar luar biasa, di mana hadirat Tuhan itu bukan karena Tuhan itu omnipresent hadir di mana saja, tapi ini adalah suatu kehadiran Tuhan yang termanifestasikan. Sehingga dari situ kemudian mengajak teman-teman yang lain. Waktu itu masih aktif di dalam kegiatan kemahasiswaan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Makanya kemudian mengajak bahkan di waktu itu tahun 98 itu mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan 40-60 orang yang bisa ikut ibadah bersama-sama, sudah. Termasuk papanya Carin, saudara ya. Papanya Carin itu angkatan 97. Saudara. Jadi adik tingkat saya, ya. Termasuk beliau yang sama-sama ikut ibadah. Kenapa? Merasakan jamahan Tuhan, merasakan lawatan Tuhan, merasakan bahwa ini makanan rohani buat kehidupan rohani kita. Oleh karena itu, dari kisah mengenai Naomi dan Ruth ini, kisah keluar dan kembali ke Bethlehem ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang perlu untuk kita lakukan, bukan hanya kepada saya sebagai gembala, kepada tim penggembalaan, kepada para pengurus, tapi juga bagi jemaat, saudara. Untuk hal yang pertama adalah supaya memastikan tersedianya roti yang fresh di rumah Tuhan. Amin, saudara. Dan roti yang fresh itu adalah roti yang enak, saudara. Orang tidak akan makan untuk roti yang basi. Tidak akan makan untuk roti yang sudah kadaluarsa. Orang di sini ngomongnya tidak akan makan roti yang bakimu, saudara. Enggak. Tidak akan makan roti yang hanya remah-remahnya. Akan paling baik kalau rotinya adalah roti yang fresh. Satu ayat, saudara, karena ini janji daripada Tuhan buat kita semua. Di dalam Ratapan 3 ayat 23 di 24 ya 22-23 dikatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap hari. Kalau Tuhan menyiapkan selalu baru tiap hari, kenapa kita mengambil yang kemarin punya, saudara? Amin, saudara. Di dalam, balik ke slide di atasnya, Keluaran 16 ayat 21. Setiap pagi mereka memungutnya. Apa yang dipungut ini? Manna, saudara. Yaitu roti yang Tuhan turunkan dari surga. Dan Yesus itu adalah roti hidup yang turun dari surga. Tiap-tiap orang menurut keperluannya. Tetapi ketika matahari panas, cairlah itu. Jadi saya mengajak untuk setiap kita punya kehidupan dalam doa, dalam firman, dalam pujian penyembahan setiap hari. Mungkin tahun lalu kita melakukan. Dan saya mau mengajak pagi hari ini untuk setiap kita melakukannya lebih lagi di tahun ini. Karena bicara tersedianya roti yang fresh bukan karena faktor gedungnya, saudara. Tapi pribadi lepas pribadi, saudara. Jadi kita ini gereja bukan. Saat kita berkumpul terjadi sesuatu yang secara korporat. Dan itu akan menarik kemuliaan Tuhan turun bagi kita, saudara. Amin, sudah. Dan itu adalah hal yang fresh. Maka setiap kita jangan menggantungkan kepada pemakaian Tuhan minggu yang lalu. Kita berpatokan Tuhan mengurapi sehingga kita tidak meminta untuk anugerahnya memberikan urapan yang baru, memberikan makanan yang baru, memberikan suatu kemuliaan hadirat yang baru. Amin, saudara.
Jadi ini yang harus kita lakukan. Rotinya harus roti yang fresh. Bukan kita bernostalgia terhadap kenangan tahun yang lalu Tuhan melawat kita. Atau beberapa bulan yang lalu kita merasakan hadirat Tuhan. Tapi sekarang enggak. Yuk mari setiap kita, saya bersyukur hari ini Tuhan mengerjakan sesuatu. Ada yang spesial. Dan ini bukan menjadi sebuah patokan. Harus meminta karena Tuhan menyediakan selalu baru. Setiap pagi. Kalau rahmatnya tidak pernah habis dia curahkan, kenapa kemudian kita mengandalkan hal yang sudah lewat? Kita harus bisa meminta sebab sumbernya tak terbatas. Amin, saudara. Satu waktu saya diajak oleh Epi dan Susan. Epi ya, Jeffrey Tarore, itu adik dari Cimeri, saudara ya. Waktu itu ulang tahunnya Oswald, anak bungsunya. Jadi setelah 2 ulang tahun diajak ke sebuah rumah makan yang khusus menyediakan ikan bakar. Wah, saya senang sekali. Ikan bakar. Ikan bakarnya ikan-ikan yang warna-warni itu, ikan demersal. Jadi sudah menuju ke sana. Dan saya melakukan pengamatan secara organoleptik. Jadi menekan teksturnya seperti apa. Dan saya kemudian memilih satu jenis ikan. Singkat cerita, ikan disajikan sudah bersama dengan menu yang lain. Kemudian saya mulai makan. Kok tawar? Kok hampir busuk? Sepertinya ikan ini sudah ikan yang melek. Ikan ini sudah tidak segar lagi. Apakah saya salah memilih? Atau kemudian saya punya pemikiran jangan-jangan begitu dibawa ke belakang diambil ikan yang modelnya sama, jenisnya sama, ukurannya sama sudah. Pemikiran saya seperti itu. Makanya karena ikannya sudah menurun mutunya. Ikan itu saudara ya, kalau dia menurun mutunya dikasih di es, tidak akan membuat ikan jadi segar kembali. Jadi pengesan itu atau perlakuan dengan memasukkannya di kulkas, kalau ikannya sudah mengalami penurunan mutu tidak akan mengembalikan jadi ikan segar saudara ya. Jadi kondisi kualitas ketika ikan turun dikasih perlakuan apapun tidak akan balik kembali. Dan saya merasakan sedikit ada bukan hanya tawar, kayak ada semacam gelembung dan nyaris itu membuat seperti apa ya, kalau dimakan begitu tidak enak begitu. Dan saya berupaya untuk menyenangkan Susan dan Epi dengan mencoba untuk menghabiskannya saudara. Tapi nggak bisa saudara ya, nggak bisa. Dan sudah tertanam di hati saya, nggak akan balik lagi ke tempat itu. Nah, satu waktu keluarga Kasakian Lasedu itu ada yang ulang tahun. Kemudian Pastor Yandinya setelah berdoa ngajak, Pastor kita mau makan. Ya, dan dia menunjuk rumah makan itu saudara. Saya ngomong gini, saya nggak akan mau ya kalau tidak ada pilihan lain, lebih baik saya pulang. Kalau ada alternatif lain, pilihan rumah makan lain, ya saya akan makan. Kenapa? Karena punya pengalaman ikannya sudah basi. Ikannya sudah turun mutunya. Nah demikian dengan kita. Karena kemungkinan begini, ikan itu sudah disimpan lama. Kalau mau cari rumah makan dengan ikan yang segar, cari rumah makan yang ramai. Itu rahasianya. Karena apa? Terus berputar ikan. Kalau dia sunyi saudara, cuma 1-2 orang, kemungkinan ikannya lama sudah ditinggal di kulkas atau ditinggal di tempat pendingin saudara. Jadi dari pengalaman itu memberikan sebuah pelajaran buat kita untuk harus bergerak dengan sesuatu yang baru. Amin. Karena Tuhan itu menjanjikan selalu baru kasih setianya. Tak pernah habis-habisnya rahmat-Nya. Maka mari kita benahi kehidupan kita di sepanjang tahun 2025 ini. Saya teringat dengan opanya dari Pastor Eren, saudara. Beliau memberikan satu tips yang bagus sih untuk kemudian kita juga terinspirasi atau melakukan. Beliau itu membaca Alkitab dalam sehari 4 halaman, saudara. Jadi bukan 4 pasal, saudara. 4 halaman. Kalau dibaca sehari 4 halaman, habis itu 1 tahun, saudara. Ya, jadi itu tips, saudara. Yuk mari setiap kita bangkitkan rasa lapar dan haus kita akan firman. Karena itu roti yang turun dari surga. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Ya. Firman itu telah menjadi manusia, menjadi daging. Dan diam di tengah-tengah kita.
Oleh karena itu beberapa hal saya mau sampaikan kepada setiap kita untuk membuat suasana hadirat Tuhan boleh dirasakan. Dua hal yang penting adalah mari persiapkan kehidupan kita. Ini firman ini pertama buat saya, saudara. Kemudian yang selanjutnya kepada tim penggembala. Selanjutnya kepada semua para pembicara. Dan selanjutnya kepada semua para pelayan yang melayani. Termasuk yang menjadi asyir. Kemudian berikutnya kepada semua jemaat. Saudara. Kalau ini yang terjadi, Tuhan akan melawat tempat ini. Dengan kemuliaan hadirat. Bukan karena dia omnipresent. Bukan karena perkataan di mana 2 atau 3 orang hadir di situ Tuhan hadir. Tapi kemuliaan yang termanifestasikan. Hadirat yang dapat dirasakan. Yang membuat hidup kita ini bisa berubah. Membuat tiba-tiba air mata kita meleleh. Saat worship tadi saudara, ada yang meneteskan air mata, boleh angkat tangan? Boleh jujur ya, angkat tangan. Nah, hal inilah yang harus bisa terjadi di gereja. Dan bukan berhenti di sini. Harus terus mengalami sesuatu yang luar biasa. Amin, saudara. Nah, ini 2 hal yang ingin saya mau sampaikan. Perlu untuk kita ketika datang ke gereja harus mempersiapkan buat jemaat. Karena dikatakan seperti ini, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Jadi kalau kita setiap hari sudah baca firman, saat keluar dari rumah, kita ini sudah penuh dengan ucapan syukur. Penuh dengan pujian, hatiku penuh nyanyian. Hatiku bernyanyi. Itu sudah menciptakan suatu atmosfer yang akan menarik kemuliaan Tuhan turun di tengah-tengah kita. Amat terlebih kalau semua pelayan mempersiapkan dengan baik. Persiapan dengan baik itu dari 2 sisi. Secara teknisnya, kemudian secara spiritual. Secara teknisnya saya sudah melihat yang dilakukan oleh tim praise and worship ya, di bawah komando dari Pastor Eren sudah sangat bagus. Kenapa persiapan teknis itu penting sudah? Kalau salah mencet alat musik, itu akan mengganggu fokus konsentrasi, membuat buyar, dan itu bisa membuat orang akhirnya tidak lagi konsentrasi. Kalau Erinanya lambat untuk menampilkan tampilan lagu, apalagi lagu baru, bahasa Inggris lagi. Kalau terlambat, ini tiba-tiba diam begitu akan mempengaruhi saudara. Tapi yang tadi, 2 jempol. Kalau tiba-tiba Ivannya tidak mempersiapkan, kemudian ini kekecilan ya suaranya. Dinaikkan begitu. Dan feedback. Itu semua mata akan tertuju ke sana. Jadi matanya tidak lagi mataku tertuju pada Tuhan. Tertuju kepada Ivan. Jadi perlu persiapan. Itu penting. Tapi yang terutama adalah secara spiritual. Makanya saya mendorong untuk semua yang melayani itu harus berdoa dengan sungguh-sungguh. Datang tepat 9.30 di tempat itu. Dan saya mendorong untuk bukan hanya dalam doa volunteer itu, tapi dalam doa pribadi. Jadi bangun kehidupan dalam doa, firman, pujian, penyembahan. Karena firman dan hadirat itu bicara pribadi Yesus sebagai roti hidup. Maka kita menjadikan tempat ini sebagai rumah roti. Dan kalau ini yang terjadi, kabarnya ini akan tersampaikan. Siapa yang mau nyangka gereja-gereja yang penuh hadirat Tuhan, bahkan dari bangsa-bangsa datang. Orang bisa berbondong-bondong ke gerejanya Yonggi-cho. Orang bisa berbondong-bondong ke Azusa Street. Orang bisa berbondong-bondong di mana ada kemuliaan Tuhan. Kita jangan tertarik dengan di mana Tuhan pernah ada, saudara. Mari tertarik dengan di mana Tuhan sekarang berada. Dan Tuhan itu roh, saudara. Dia bisa melawat di tempat ini. Dia bisa melawat. Roh Kudusnya datang itu sesuatu hal yang kita bisa nikmati. Dan itu yang saya ingin. Oleh karena itu, mari di sepanjang tahun 2025 ini, bawa lebih lagi seperti lagu tadi. Lebih dalam. Lebih dalam. Lebih dalam. Yuk mari bangkit berdiri. Lebih dalam lagi.